Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Bagaimana kabarnya sahabat pejuang PAUD seluruh Indonesia? Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana mempersiapkan tahun ajaran baru 2023-2024 untuk lembaga PAUD. Kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru? Pasti kurikulum dan perangkat ajar kan? Setiap lembaga tentunya telah memiliki kurikulum tahun sebelumnya. Tinggal melakukan berbagai perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan perangkat ajar. Tentu setiap lembaga telah memilikinya. Namun tidak serta-merta dapat digunakan di tahun berikutnya. Karena ilmu itu bersifat dinamis, maka perangkat ajar pun demikian. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas itu semua. Yang ingin saya bahas adalah mengenai persiapan menerima peserta didik baru dengan mengadakan MPLS yang menarik, bermakna, dan menyenangkan. Apabila para sahabat menginginkan saya menyampaikan tentang kurikulum PAUD, dapat menulis di kolom komentar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan momen yang sangat penting bagi peserta didik, tidak hanya di jenjang sekolah menengah, namun juga di tingkat dasar seperti di PAUD. Bagi anak yang baru masuk di dunia pendidikan, tentulah MPLS PAUD diharapkan bisa membawa suasana yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan MPLS di PAUD pada dasarnya lebih menantang karena kebanyakan anak usia dini masih takut berada di lingkungan yang baru dengan orang-orang yang mungkin baru pertama kali dilihat atau dikenalnya. MPLS diselenggarakan dalam waktu 2 minggu dengan harapan pada minggu pertama anak melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dan orang-orang baru. Bahkan jika memang si anak masih ingin ditemani oleh orang tuanya, dapat diperbolehkan agar anak tetap merasa aman dan nyaman. Pada minggu kedua, diharapkan anak dapat lebih mandiri dalam mengikuti berbagai kegiatan MPLS tanpa ditemani oleh orang tua atau orang terdekat. Kegiatan MPLS ini haruslah dipikirkan dan direncanakan secara matang dan tentulah dengan banyak pertimbangan karena tidak mudah untuk membuat anak usia 3-5 tahun dapat beradaptasi. Berikut saya sampaikan beberapa ide kegiatan untuk MPLS. Yang pertama, kegiatan berbaris di depan kelas atau di lapangan dengan memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kuku maupun rambut. Yang kedua, perkenalan diri siswa baru di depan kelas, di taman ataupun di lapangan. Yang ketiga, perkenalan guru dan jajarannya. Yang keempat, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Yang kelima, menyanyikan lagu-lagu anak yang familiar dan memperkenalkan lagu anak edukatif. Yang keenam, membawa bekal makan yang akan dimakan bersama di taman atau lapangan. Membuka bekal makanan dengan menunjukkan etika yang benar saat makan. Kemudian membaca doa sebelum makan dan setelah makan. Yang ketujuh, senam diiringi musik yang ceria. Kemudian yang kedelapan, membacakan cerita untuk anak. Yang kesembilan, menonton video edukatif. Yang kesepuluh, meminjamkan buku cerita. Yang kesebelas, edukasi kedisiplinan rutin di sekolah seperti menyimpan sepatu pada tempatnya, memberi salam kepada bu guru dan teman, dan membereskan mainan setelah dipakai.
Yang ke-12, bermain APL luar seperti ayunan, perosotan, papan titian, gelayutan, jungkitan, dan lain-lain sesuai yang dipunya oleh lembaga. 13. Mengerjakan mes dengan tingkat kesulitan yang mudah. 14. Membentuk benda atau binatang dari plastisin atau clay. 15. Menyusun puzzle. 16. Mozaik gambar. 17. Bermain profesi dilengkapi dengan alat peraga yang mendukung. 18. Melipat origami bentuk pesawat terbang atau bunga. 19. Bermain bola kecil seperti memasukkan ke dalam keranjang, menyetek bola, estafet bola, menghitung jumlah bola, dan membedakan warna. 20. Bermain bola besar seperti melempar, menangkap, memantulkan, menggelindingkan, ataupun menendang. 21. Bermain menirukan gerakan atau suara binatang. 22. Menggambar dengan berbagai media seperti krayon, pensil warna, spidol, cat air, arang, maupun yang lain. 23. Belajar berhitung dengan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. 24. Melafalkan doa harian, surat-surat pendek, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, nama hari, nama bulan, dan lain sebagainya dengan menggunakan lagu supaya mudah untuk diingat. 25. Memperkenalkan anggota tubuh yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh. 26. Mengenalkan etika dasar seperti tolong, maaf, dan terima kasih. 27. Bermain tebak-tebakan. 28. Bermain balok, membentuk rumah, gedung, atau bebas sesuai keinginan anak. Kemudian 29. Bermain Lego. 30. Bermain pasir. 31. Bermain berbagai permainan tradisional sesuai lokasi lembaga. Kalau di Jawa Barat bisa juga melakukan permainan seperti oe-oean, bakia, dan sonda. Ada 31 ragam kegiatan untuk MPLS yang telah saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombolnya ya, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.